sudah. Oh ini cuma mau tanya aja sampai di mana gitu. Iya. Afifah juga sendiri sudah BAP ya? Afifah sudah, Mas Dery juga sudah. Kapan kalau boleh tahu BAP? Kalau Afifah itu ya enggak, bulan Juli juga, bulan Juli nggak lama, seminggu kemudian saksi Mas Dery juga. Mas Dery juga ya? Kalau boleh tahu Afifah berapa pertanyaan kemarin di BAP? Ada beberapa pertanyaan, semuanya udah jelas. Sekarang itu pemanggilan Terlapor terlapor ya, pemanggilan terlapor untuk klarifikasi. Merasa lama nggak sih Kak mungkin dari perkembangan kasusnya kan dari Juli ya? Saya nggak bisa jawab itu sih karena semua itu saya serahkan ke penyidiknya. Tapi sampai akhirnya kamu bisa speak up gitu di sosial media, apa sih Kak yang berani mendasarkan kamu berani speak up dan blow up dan akhirnya halayak tahu gitu? Mungkin ada waktu ya kali. Tapi kalau lagi cerita kadang suka sedih gitu, nggak apa-apa ya? Iya, karena mengingat ya. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh kalau mau speak up takut, jujur takut banget soalnya perempuan itu manipulatif banget. Saya takut buat memperbalik keadaan gitu. Dari apa bukti semua yang luka-luka, tendangan sesar semuanya udah di visum aja, perempuan itu masih bisa ngelak gitu. Mas Dery sendiri kan maaf ya jadi flashback ini kan dulu kan bekas mantan yang sendiri gitu kan. Iya. Memang tipikalnya seperti itu kah? Maksudnya terlalu arogan atau seperti apa? Pihak sebelah ini yang Mas Dery selama Kita bisa lihat sendiri sih Kak. Gitu aja. Saya boleh ngasih tahu hasil jenggutannya nggak? Ini hasil jenggutan dia sama saya. ini rambutmu Ini rambut saya yang dijenggut. Sebanyak ini. Sebanyak ini. ketika tahu rambutmu dijenggut sebanyak ini mungkin pas Jujur saya sedih ya. Karena kan emang rambut saya lagi rontok karena habis melahirkan. Cuman kadang saya nyisir aja tuh kalau rontok suka sedih gitu. Ditambah dijenggut sampai kayak gini. Ada beberapa banyak luka-luka juga. dan ini menjadi bukti juga. Ya, Mungkin awal mula kasus itu seperti apa sih sampai akhirnya bisa melakukan seperti itu nih si pelaku ini, Ya. diduga pelaku. berawal dari pelaku ini suka bahas-bahas masa lalunya dia sama suami saya. Saya sempat bikin konten juga dengan tulisan jangan ajari saya sabar, suami saya masih suka disindir terus sama mantannya. Gak lama kemudian dia notice, dia ngajak saya ketemu lewat DM Instagramnya, tapi saya menolak. Setelah itu dia ngasih nomor dia ke saya untuk kita bicara lewat telepon. Tapi di telepon itu dia bilang, dia mengakui kalau konten itu untuk suami saya, dan dia bilang kalau dia pernah jalan sama suami saya setelah kita sudah menikah. Setelah itu dia bilang kalau perempuan ini sangat dekat dulu dengan suami saya sampai suami saya sering nginep di kosannya. Padahal saya nggak pernah nanya hal itu, saya nggak tahu tujuan dia ngomong kayak gitu apa ke saya. Itu bener Bang. Enggak. Apa yang diucapkan pihak sana benar semuanya atau bagaimana Bang Dery? Enggak, justru karena itu istri saya speak up. Gitu. Ngomong fitnah ya jatuhnya yang satu fitnah. Iya, makanya ketemu aja kan mau mediasi, mau kamu tuh apa gitu. Pada saat itu Bang Dery tahu kalau Kak Afifah ingin bertemu sama mantan ini. Awalnya nggak tahu, tapi tiba-tiba Viva ngasih tahu. Awalnya datang mau sendiri, terus akhirnya kita temenin karena saya pikir niatnya memang baik kan dia. Mungkin mau minta maaf, tapi ternyata malah kejadian seperti ini gitu loh. Terus sampai akhirnya Bang Dery sendiri posisi pada saat itu di mana pas lagi jenggut-jenggutan itu atau apa? Di sebelahnya, Sempat Bang Dery melarai atau bagaimana? langsung saya lerai, langsung saya pasang badan ketika itu. Sebelum dia menyerang pun saya langsung pasang badan di situ. Tapi dia langsung narik istri saya, ya kecolongan Bang. Pada sampai akhirnya bisa jadi kekerasan seperti itu, seperti apa Kak kelanjutan yang tadi Kakak cerita? Jadi awal mulanya perempuan itu datang ke restoran tersebut. Tanggal berapa nih? Bulan apa? Masih di bulan Juli juga? Iya, masih di bulan Juli juga. Perempuan itu datang ke restoran tersebut dengan gestur sama ekspresi wajah yang menurut saya tidak baik. Mulai dari dia datang dengan menantang, ngelihat saya dari atas ke bawah,
Setelah kita duduk bersama, pembicaraan mulai memanas, dia memajukan badan sama wajahnya yang menurut saya itu sangat mengancam saya karena posisi saya ada di pojok. Setelah dia datang, dia majuin badan sama mukanya, saya sempat ngejauhin wajahnya. Tapi setelah itu dia malah menyerang, dia menjenggut, dia narik saya sampai saya jatuh ke lantai, dia nyakar-nyakar saya. Setelah itu dia nendang-nendang perut saya sampai saya ngerasa saya udah nggak tahan, di situ semuanya gelap. Dan saya sempat gigit lutut dia sebelah kanan, berharap biar dia stop nendang-nendang, stop nyakar-nyakar. Tapi dia malah membabi buta. Dia nggak lepas-lepas jenggutan sama tendangannya, sampai nyebabin beberapa luka di wajah saya, rambut rontok saya, sama bekas sesar saya yang bengkak sama lebam. Bang, abang nggak ngapain gitu bang? Iya, tadi saya bilang. Panjang gitu waktunya bang, ditendang-tendang, dipukul. Oh iya, Bang nggak dorong perempuannya atau gimana? Iya, sorry. Kejadian itu cepat banget bang, sebenarnya. Jadi dari awal sebelum dia nyerang, saya udah pasang badan. Dan ketika jatuh pun, saya ngelindungin kepalanya Vipa. Itu tangan saya cuma dua nih, kayak gini. Tangan dia itu yang satu terus jenggut Vipa, dan yang satu lagi terus nyakar Vipa, dan saya kayak gini. Posisi Vipa ada di paha saya. Nah, kakinya si terlapor itu nendang perut istri saya. Jadi saya harus gini doang gitu loh. Yang satu juga gitu. Jadi terjadilah seperti ini luka-lukanya. Ini ada bekas darah saya yang ada di celananya Derry. Ya karena Derry coba buat ngejaga kepala saya. Ini darahnya. Dan ada beberapa luka di wajah, gusi sama bibir. Ini yang dicakar. Iya, ini yang dicakar. Ini di bagian pipi sama di bagian leher. Ini lebam di belakang leher punggung. Untuk ya itu sudah divisum juga, tapi saya tidak berani foto karena itu di dekat area sensitif. Tapi sudah difoto oleh dokter forensiknya. Dan katanya gimana kondisinya kan karena kamu Iya. baru selesai operasi sesar ya, pengaruh nggak sih seperti apa? Efeknya itu sekitar 1 minggu saya nyeri untuk berjalan gitu, seperti kembali awal sesar itu ada rasa nyeri. Jadi kalau jalan itu perutnya harus ditekan, lukanya harus ditekan gitu. Dan itu untuk fisik aja kak. Dia setiap malam ya mental, karena saya tidur bareng dia ngigo terus yang biasanya nggak pernah ngigo kayak gitu. Lari ke mental ya saya. Walaupun dia potong. Walaupun dia ketika bangun dia bilang aku nggak apa-apa, tapi traumanya itu masih ada gitu loh. Udah nyoba ke psikolog atau psikiater ada biar bisa tenang. Saya mencoba untuk bercerita ke keluarga saya. Jadi itu membuat kamu agak sedikit tenang. Iya. Derry, sorry, sebelumnya nggak ada api, nggak ada, pasti ada permasalahan apa sih kalian berdua dengan sang mantan sehingga tertarik dan keseret-seret istrinya sendiri? Sempat ada hubungan dirimu atau masih melanjutkan hubungan atau seperti apa? Oh iya, saya sebelumnya udah putus sama dia itu udah lama banget ya kan. Terus dia itu masih nyinggung-nyinggung saya, dan di media sosial dibilangnya itu bukan saya, tapi dia ke istri saya bilang kalau dia pernah dipukul sama saya pernah menganiaya dia gitu. Dan saya tegaskan bahwa saya tidak pernah memukul dia, dan itu juga nanti saya akan laporkan karena itu pencemaran nama baik saya. Yang tuduhan check-in kan sempat cerita juga Iya. ke Afifa. Setelah saya marah di telepon itu karena apa yang dia omongin gak benar, perempuan itu sempat bilang, coba kau tanya penginapan Wijaya depan orang basket, di mana itu tempat check-in mereka saat sebelum nikah sama saya. Saya sempat nanya, apa kamu nggak malu ngomong kayak gitu sama aku? Dan perempuan itu jawab, ngapain malu? Biar tahu kelakuan suami kau sebelum sama kau gimana. Dan saya sangat tidak peduli karena setelah saya menikah dengan suami saya baik-baik saja sama saya. Pak, Teman-teman, waktu kejadian, dua pertanyaan aja. Waktu kejadian penganiayaan itu, postur tubuh Hafifah dengan yang bersangkutan Lebih tinggi tinggi mana? mana?
Afifa atau Lebih tinggi Viva. Lebih tinggi saya. tapi lebih besar ya? Tidak. Jadi saya tidak ada persiapan untuk berantem. Di situ kita ingin mediasi, bicara secara baik-baik. Tapi tiba-tiba dia menyerang, narik rambut saya. Saya sudah ruku, rambut saya masih ditarik, yang nyebabin lutut saya lebam. Dan itu belum dilepasin jenggutannya, itu masih ditarik lagi sama dia. Saya sudah jatuh terlentang. Satunya tangan dia narik rambut saya, satunya nyakar saya, dan kakinya nendang-nendang. Jadi Ada sesak saya. pelayan atau apa? Ada banyak saksinya, ada juga keluarga di situ yang lagi makan malam, dan dia Lihat ngomong kejadian. sama saya, dia melihat kejadian bahwa saya sedang dianiaya dengan wanita tersebut. Terakhir dari saya, Afifah, pasca kejadian penganiayaan itu ada teror nggak sih atau ancaman gitu misalnya Masih dari terus polisi telepon, atau segala macam? Ancaman itu sebelum saya melapor polisi dan sebelum kita bertemu, karena dia pernah mengancam bahwa hati-hati, ini semua akan jadi bumerang untuk rumah tangga saya. Saya sempat tanya balik sama perempuan itu, kamu yang jadi bumerang rumah tangga aku, suami aku aja jijik banget sama kamu. Saya bilang begitu dan dia jawab, ya nggak apa-apa lah, setidaknya saya mantan terindah suami kamu. Bang, agenda hari ini hanya ngecek aja Ya, atau ada pemanggilan gitu? tambahan? Kita cuma mau nanya perkembangan aja hasil laporan kita. Oh, mengecek aja. Bang, Mungkin cukup dulu kali ya. Bang liatin itunya dulu laporannya kemarin. LP-nya sudah pasal berapa Bang yang di Iya. hanya 351 351? tanggal 21 Juli 2023. 351 ancamannya berapa? Namanya 6 tahun. Belum tahu. Afifah ingin kasus ini langsung proses pengadilan dan kalau perlu sang pihak terlapor ditahan juga karena dengan Sudah cukup. kondisi depresi. Afifah pengen pelaku ditahan Ya, Secepatnya. kalau misalnya pihak sana meminta damai saya tetap mau dia ditahan. dan itu mengancam hidup kamu sayang. Biar orang Siap. Kena air, udah jatuh ke bawah. Iya, tadi alhamdulillah lancar. Hanya penambahan klarifikasi, sebuah penegasan lagi aja mengenai perihal kasus ini. Untuk perkembangannya nanti diinfokan kembali oleh penyidiknya. Tapi tadi dari bocoran di dalam, kenapa sih Bang akhir dari bulan Juli sampai sekarang mungkin nggak ada perkembangan atau perkembangan Yang kita tahu kan ini Polda ya, begitu banyak kan yang dia kerjain kan. Bahkan Polda Metro ini pun kadang merambah ke daerah Bekasi gitu, yang mana juga kan pasti banyak lah ya, kita memaklumi itulah kalau misalkan ngelihat dari teritorialnya kinerja Polda ini gitu. Itu sih paling. Bang, tadi itu ngecek berkas atau ada konsultasi Enggak, konsultasi enggak ada, hanya tadi penambahan klarifikasi, tapi lebih ke penegasan aja mengenai perkara ini gitu. Oke, Afifah sendiri lebih penegasan kemana sih kalau boleh tahu? Lebih rinci aja. Lebih Mulai dari dia narik rambut saya di tangan kanan atau kiri, nyakar di tangan kanan atau kiri, dan nendang di kaki Ya, yang mana. itu kan yang di pertama kan belum dirincikan seperti itu kan. Afifah menjawab tudingan dari pihak sana. Afifah katanya penyerangan pertama dari Afifah, benar apa gimana? Tegaskan apa-apa. lagi Bapak. Cerita kronologisnya Afifah. Tegaskan lagi Afifah. Kita buktikan nanti di visum, karena visum nggak akan bohong. Tapi dari pihak FIFA sendiri Saya nggak pernah mukul ataupun nonjok pihak terlapor. Tidak pernah ya. Tidak pernah memulai ya. Tidak pernah. Saya tidak pernah memukul siapapun termasuk dia. Oke, awalnya ada terjadi pemukulan itu karena apa? Sehingga jadi emosi gitu. Di saat kita sudah mulai memanas, pembicaraan kita itu saat di pertemuan itu, terus
terlapor ini memajukan badan sama wajahnya ke saya. Saat saya merasa terancam, saya menjauhkan wajahnya agar wajah dia tidak dekat-dekat dengan wajah saya. Di situ mulai penyerangannya. Dan Afifah, maaf, pihak sana juga melaporkan Afifah ke Jaktim. Itu gimana sih dia, apa sih ininya, tuduhannya apa sih ke Afifah? Saya tidak tahu. Viva tapi sudah mengetahui atau baru mengetahui? Sudah dilaporkan balik. Sudah dilaporkan balik nih. Saya sudah tahu. Dia melaporkan balik soal gigitan yang ada di lututnya. Oh, dia melaporkan atas tuduhan gigitan yang Viva lakuin ke dia. Oke, lebih ditegaskan lagi kenapa Viva melakukan gigitan itu? Karena posisinya saya sudah terpojok, terlapor menendang jahit perut saya di bagian sesar. Di situ saya udah nggak tahu lagi mau gimana, makanya saya coba pegang kaki kanan perempuan itu dan saya gigit di bagian lututnya. Viva semalam kan di YouTube juga Viva bilang sempat ketemu di Timur ya, di Polres Timur. Itu gimana sih pertemuannya, ngelihat dia tuh kayak gimana? Dia pakai celana hitam, posisi kaki kanannya itu celananya diangkat, terus dia jalan ke Polsek Timur itu pincang. Nah, ketika Viva melihat dia, timbul lagi trauma itu bagaimana? Saya cuman takut, saya pengen cepet-cepet pulang, pengen ketemu anak sama pengen ketemu mama. Udah cukup ya? Oke, Bang, atas laporannya pihak sana terhadap Viva gimana nih nanti? Mungkin Ya nggak apa-apa kan, kalau nanti misalkan pun ada panggilan ya kita hadapi, namanya negara hukum kan, siapapun berhak melapor itu kan. Cuman nanti tinggal dibuktikan saja bahwa kalau sudah terjadi dua laporan ini, mensrea siapa yang lebih bisa menunjukkan itu kan. Itu aja sih. Udah ada komunikasi belum sih Kak sama pihak lawan? Tidak ada. Tapi Viva sih ya, apabila dipanggil dari laporan Sangat itu. siap. Viva sendiri tidak ingin ketemu untuk mediasi lagi atau memang harus menunggu jalur hukum? Semuanya saya harus serahkan ke penyidik. Nah, cukup ya. Oke. Cukup Bang, ya? ada rencana seperti yang tadi Bang Dery bilang, ada keinginan juga ingin melapor balik karena dia sudah dicemarkan nama baiknya. Wah, nggak tahu kan, saya nggak tahu. Kalau Mas Dery, tanya Mas Dery sendiri. Mas Dery ada rencana juga ingin melapor balik karena Iya. dengan pencemaran nama baik. Iya, saya akan melaporkan tindakan tersebut nanti. Kapan rencananya, Bang Dery? Secepatnya. Iya. Polda lagi Kak? Di Polda lagi kan? Iya, nanti saya kasih tahu di mana. Kak, tapi dengan adanya pihak sana memfitnah kamu, tapi hubungan kamu dengan suami itu malah makin harmonis kah, malah makin keruh? Kita baik-baik aja. Nah, cukup Saya ya. sama suami Udah Oke, selanjutnya kapan nih Bang? Nanti dikabarin lagi. Ada- Nah, ditunggu aja ya. Oke. Makasih banyak ya. Makasih ya. Udah nungguin ya, makasih banyak.